Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini di kelas 12 Matematika Wajib, kita akan mempelajari mengenai aturan permutasi dan kombinasi. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai faktorial, maka untuk permutasi dan kombinasi ini akan menggunakan faktorial nanti. Nah, kita mulai dengan konsepnya dulu ya. Nah, coba perhatikan uraian berikut. Ada 4 orang siswa, Adi, Budi, Citra, dan Desi masing-masing dilambangkan dengan warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda juga. Nah, kemudian akan dibentuk kelompok dari 4 orang siswa ini dengan aturannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kasus yang pertama, syarat yang pertama ya, itu pengurus kelas yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Perhatikan aturannya. Untuk kasus kedua, kelompok belajar yang terdiri dari 2 orang. Nah, untuk yang pengurus kelas terdiri dari ketua dan sekretaris, kita akan coba masangkan satu persatu ya. Ini misalkan Adi yang menjadi ketua, bisa Budi yang menjadi bisa menjadi sekretaris. Kemudian jika Adi yang menjadi ketua, juga bisa Citra yang menjadi sekretarisnya. Lanjut, jika Adi yang menjadi ketua, bisa Desi yang menjadi sekretaris. Yang berikutnya, jika Budi yang menjadi ketua, maka Adi yang menjadi sekretaris. Begitu juga seterusnya, Budi dengan Citra, Budi dengan Desi, Citra dengan Adi, Citra dengan Budi, Citra dengan Desi, Desi dengan Adi, Desi dengan Budi, Desi dengan Citra. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah urutannya ya untuk kasus pertama, karena jika seandainya si A ini menjadi ketua dan B menjadi sekretaris, beda artinya dengan jika B yang menjadi ketua dan A yang menjadi sekretaris. Beda ya yang ini. AB beda dengan BA, karena di sini kasus pertama memperhatikan urutannya, atau ini A dengan C berbeda dengan C dan A. Jadi beda ya, harus memperhatikan urutannya untuk kasus pertama. Sedangkan kasus kedua, di sini kelompok belajar yang terdiri dari 2 orang, A dengan B, A dengan C, A dengan D. Kemudian B dengan C, B dengan D, dan C dengan D. Kenapa di sini hanya AB yang ditulis sedangkan BA-nya tidak ditulis? Karena untuk yang kasus kedua ini, untuk AB ini sama juga maksudnya dengan BA. Jadi tidak memperhatikan urutan di sini ya, karena kelompok ya tidak ada jabatan. Sedangkan kalau jabatan ini yang ada jabatannya mempengaruhi sekali dengan urutannya, dan maksudnya AB dengan BA itu berbeda. Oke. Untuk kasus yang pertama, memperhatikan urutannya, ini disebut sebagai permutasi. Sedangkan kasus kedua yang tidak memperhatikan urutannya disebut sebagai kombinasi. Ya. Jadi ada perbedaan di sini. Kalian bisa lihat perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Kita ke rumusnya saja. Nah, bentuk umumnya di sini untuk permutasi adalah menyusun R unsur yang dipilih dari N unsur dengan memperhatikan urutannya, di mana N lebih besar atau sama dengan R. Jadi banyak bendanya N akan dipilih R unsur. Rumusnya P N, R itu bisa ditulis N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Ada yang menulis N, R, ada yang menulis P N R, ada juga yang menulis P N-nya di sini, R-nya di sini, ada yang menulis P-nya di sini, N-nya di depan, R-nya di belakang. Ya, ini maksudnya sama, tidak ada perbedaan di sini. Jadi boleh ditulis dengan cara apa saja, rumusnya hanya ada satu, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kemudian untuk kombinasi, di sini menyusun R unsur yang dipilih dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Nah, kombinasi di sini tidak memperhatikan urutan, sedangkan permutasi tadi memperhatikan urutannya. Ini sama juga, menyusun R unsur dari N unsur dengan N lebih dari sama dengan R,
Tetapi di sini ada perbedaan dalam rumus kombinasi. Ada n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Oke? Ini juga sama. Cara penulisannya bisa C, n-nya di atas, r-nya di bawah, atau C, n-nya di depan atas, r-nya di bawah, atau C, n-nya di depan, r-nya di belakang. Bisa. Ini sama maksudnya ya. Jadi tergantung nanti si pembuat soal nulis rumusnya seperti apa, atau kalian boleh juga mau menggunakan tulisan yang mana, silahkan. Oke, kita coba ke permutasi dulu ya. Contoh permutasinya. Dari 10 orang calon pengurus OSIS akan dipilih masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk adalah, ya kalau tidak diberitahukan ini permutasi atau bukan, perhatikan, dia mengikuti atau perlu perhatikan urutannya atau tidak. Kalau di sini kan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara ini tentu perlu urutan. Jadi ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretaris, dan bendaharanya siapa. Oke, untuk ini rumusnya adalah P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi R. Untuk n-nya ada 10 ya. N-nya 10, R-nya 1, 2, 3, 4. Jadi R-nya 4. Jadi 10,4, 10 faktorial per 10 dikurangi 4 faktorial. Jadinya 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Ini rasanya tidak ada kesulitan ya kalau menghitung faktorial ya. Tinggal dijabarkan 10 faktorial ini, kemudian dicoret 6-nya. Hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ada 5040 cara untuk membentuk susunan pengurus tersebut. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebelumnya ya, Bapak sedikit lupa di sini. Selain dengan cara permutasi, kalau bentuk soalnya seperti ini, bisa kalian pakai kotak-kotak yang sudah Bapak ajarkan di aturan pencacahan di bab yang awal. Berarti di sini karena ada 10 orang, berarti kemungkinan ada 10 yang menjadi ketua 10 orang. Sedangkan kalau sudah 1 orang menjadi ketua, berarti tersisa 9 orang untuk bisa dipilih menjadi wakil. Kemudian tersisa 8 untuk bisa dipilih menjadi sekretaris, dan sisa 7 untuk dipilih menjadi bendahara. Jadi sama juga 5040. Nah, kalian boleh pakai cara yang mana saja. Mana yang menurut kalian lebih mudah, silahkan. Tapi biasanya kalau soal seperti ini ya pakai perkalian biasa saja biar tidak terlalu panjang nulisnya. Cuma kenapa Pak jelaskan rumusnya lagi? Ya nanti di berikutnya ini akan terlihat. Oke, untuk contoh kedua. Suatu lomba menyanyi solo diikuti oleh 30 peserta. Pada babak penyisihan, sebanyak 18 peserta tidak dapat melanjutkan ke babak final. Apabila dari peserta yang tersisa pada perlombaan tersebut, dipilih juara 1, 2, dan 3, juara 1, 2, 3, dan 2 juara harapan, banyak susunan juara yang mungkin terjadi adalah, nah hati-hati di sini ya, untuk N dan R-nya. Jadi, di sini N-nya bukan 30, bukan yang ini N-nya, bukan. Tetapi, ini kan 18 peserta tidak dapat melanjutkan ke babak final. Berarti N-nya adalah 30 dikurangi 18. Hasilnya 12. Oke. Tersisa pada perlombaan tersebut dipilih juara 1, 2, 3, dan 2 juara harapan. Berarti R-nya adalah 5. Oke. R-nya 5. Jadi kita bisa pakai rumusnya. 12,5 adalah 12 faktorial dibagi 12 min 5 faktorial. 12,5 faktorial dibagi 7 faktorial. 12 kali 11 kali 10, 9, 8, 7. Ini kita coret aja. 7-nya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Hasilnya adalah 95.040 cara. Ya, 95.040 cara. Jadi bisa kalian cek hitung-hitungannya nanti ya. Nah, di sini kalau kalian tidak mau menggunakan rumus, ada juga bisa pakai cara tabel ya. Cuma di sini Bapak kekurangan ngetik. Buat tabelnya lagi 1. Di sini 12 berarti ya 12, 11, 10, 9 dan 8 harusnya nih.
kotaknya. Ntar Bapak ganti pointernya dulu dengan warna yang hitam. Nah, oke. Hasilnya adalah 95.040 cara. Ya, oke. Lanjut lagi ke teori berikutnya. Permutasi. Nah, permutasi di sini sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada permutasi umum, permutasi dengan unsur sama, dan permutasi siklis. Tadi permutasi umum sudah, contohnya sudah. Kita akan membedakan mana yang termasuk permutasi umum, permutasi unsur sama, dan permutasi siklis. Nah, permutasi unsur sama ini, kalau kalian perhatikan, ya, permutasi dari n unsur, di mana terdapat beberapa unsur yang sama, yaitu K1, K2, sampai dengan ke Kn. Kemudian, untuk rumusnya sendiri, tidak ada perbedaan yang jauh, hanya saja di sini karena unsur sama, maka P sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial dikali sampai dengan K ke N. Berapa ada unsur yang sama nanti. Oke, untuk contohnya, tentukan berapa banyak susunan huruf yang dapat dibuat dari kata nanang. Oke, dari kata nanang ini. Ada berapa huruf di sana? Ada 6. Ada berapa unsur sama? Huruf N-nya ada 3. Huruf N-nya ada 3. Sebentar, Pak ganti pointernya dulu. Huruf N-nya ada 3 tadi ya. A-nya ada 2. G-nya ada 1. K1, K2, K3. Ya, N-nya adalah K1, huruf A-nya K2, huruf G-nya adalah K3. Untuk P-nya sendiri adalah 6 faktorial. Dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Tinggal kalian jadikan unsur yang sama ini faktorial. Hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ini dicoret. 2-nya bisa dengan 4 ya. Nah, 6 kali 5 kali 2 itu hasilnya adalah, ini kelebihan ya. Adalah 60 cara. Oke, ini tidak perlu ya karena sudah di sana, sudah dicoret. Oke, jadi kesimpulannya adalah banyak susunan yang dapat dibuat dari kata nanang adalah 60. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu permutasi siklis ya. Nah, permutasi siklis ini maksudnya adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Biasanya kalian akan temukan pada saat menyusun suatu benda secara melingkar atau orang-orang yang duduk secara melingkar. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Dengan kata lain, berapa ada benda dikurangi 1 dulu, kemudian difaktorialkan. Segitulah banyaknya cara. Nah, untuk permutasi siklisnya, ini contohnya ya. Dengan berapa cara 5 orang dapat duduk dengan melingkari sebuah meja? Oke, sebelumnya kita coba dulu ya dengan cara yang manual. Dengan berapa cara 5 orang dapat duduk dengan melingkari sebuah meja? Contohnya kalau orang ingin duduk melingkari sebuah meja itu berarti N-nya kan 5 karena 5 orang. Nah, ini mejanya A, B, C, D, E. Nah, bisa dia duduk seperti ini. Sebentar, Pak ganti pointernya dulu. A, B, C, D, E. Nah, dari 5 orang ini dia bisa tukar-tukar duduknya karena tidak ada syarat di sini ya. Cuma ditanya dengan berapa cara 5 orang dapat duduk melingkari sebuah meja. Bisa A, B, C, D, E seperti ini, atau bisa juga A-nya bergeser. Kalau yang tadi A-nya berada di antara B dan D, sekarang B-nya yang berada di antara A dan D. Ini baru 2 kemungkinan. Contoh yang lain, bisa C-nya bergeser, ya, C-nya bergeser dengan duduk di antara B dan D. Ya, ini baru 3 cara. Nah, dengan rumus permutasi siklis, kita bisa menghemat sangat banyak waktu. Ya, jadi jawabannya bisa kita cari dengan cara P siklis sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. 4 faktorial, hasilnya adalah 24. Jadi cara 5 orang tersebut untuk duduk melingkari sebuah meja adalah 24 cara. Ya, semoga bisa dipahami yang ini. Kemudian Bapak berikan satu contoh lagi. Ada 3 pria dan 3 wanita akan duduk secara melingkar. Tentukan banyak cara mereka duduk jika susunannya bebas. Atau syarat yang B,
pria harus duduk berdekatan. Kita mulai dengan yang A dulu ya. Dimana di sini untuk yang A itu N-nya sama dengan 6. Jadi ada 3 pria, 3 wanita. Karena tidak ada syaratnya untuk yang A, maka dianggap sama mau pria mau wanita, duduknya bebas. Misalkan di sini P1, P2, P3, W1, W2, W3. Itu baru satu kemungkinan. Atau bisa juga dia duduk P1, P2, P3. Nah, bisa dia duduknya menyebar seperti ini. Ya. Atau kemungkinan lain bisa juga seperti ini bisa. Ya, tidak masalah mau yang wanitanya di sebelahnya laki-laki, mau selang-seling duduknya, tidak ada masalah untuk yang A. Sehingga untuk permutasi siklisnya ya bisa kita tulis seperti ini saja. P siklis sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial karena N-nya 6. Berarti 5 faktorial, hasilnya adalah 120. Jadi cara 3 pria dan 3 wanita tersebut untuk duduk secara melingkar dengan susunan bebas adalah 120 cara. Ya, itu yang 2A. Kalau bebas berarti kan tidak ada syaratnya. Sekarang untuk yang B ya. Untuk yang B, di mana di sini kan prianya harus berdekatan. Coba Bapak berikan satu contoh dulu. Nah, prianya harus berdekatan seperti ini. Jadi, prianya harus duduknya saling berdekatan. Ya, saling berdekatan, tidak ada wanita yang nyempil di antara ini. Ya, tidak ada wanita yang duduk di antara, memisahkan ketiga pria ini gitu ya. Karena pria harus duduk berdekatan. Itu contoh pertama, atau bisa juga duduknya jadinya seperti ini. Prianya saling bertukar ya, prianya bisa saling bertukar, wanitanya juga bertukar, tapi prianya tetap duduknya berdampingan. Atau kemungkinan berikutnya, berdampingannya di sini. Ya, berdampingannya di sebelah sini, tapi prianya tetap berdampingan. Jadi yang berdampingan ini bisa dia tukar-tukar, tetapi tidak boleh duduknya dipisahkan oleh yang wanita. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Oke, ini Bapak ada 2 langkah nanti untuk permutasi yang pria. Jadi dia bisa duduk bebas karena ini bukan permutasi siklis untuk prianya, bukan permutasi siklis. Jadi tidak perlu kita cari dengan cara melingkar untuk prianya saja ya. Maka itu adalah 3 faktorial karena ada 3 pria. Jadi dia masing-masing bisa bertukar tempat. 3 kali 2 adalah 6. Kemudian untuk yang tahap 2, jawaban permutasinya adalah N sama dengan 4. Kenapa N-nya sama dengan 4? Ya, kenapa N-nya sama dengan 4? Ini untuk siklisnya ya. Kenapa N-nya sama? Ini untuk permutasi biasa, karena untuk prianya saja. Sedangkan untuk yang siklisnya, N-nya sama dengan 4. Kenapa? Karena sekarang, sebentar, ini Pak ganti dulu warnanya. Untuk yang pria ini dianggap satu kesatuan. Ya, pria ini dianggap satu kesatuan. Nanti bisa dia berpindah-pindah. Ya, bisa pria ini berpindah-pindah. Yang penting dia tidak dipisahkan oleh yang wanita. Singelag yang wanitanya. Oke. Jadi untuk N sama dengan 4 baru kita cari dengan permutasi siklis. 4 kurang 1, 3 faktorial juga adalah 3 kali 2 adalah 6. Hasil akhirnya, cara mereka duduk tinggal kalian kalikan. 6 kali 6 adalah 36. Jadi cara 3 pria dan 3 wanita tersebut untuk duduk secara melingkar apabila pria harus berdekatan adalah 36 cara. Ya, 36 cara, oke? Kemudian lanjut berikutnya ya. Untuk yang kombinasi sekarang, kalau tadi sudah permutasi. Disediakan 10 macam cat dengan warna berbeda, akan dicampur 2 macam cat untuk membuat warna baru. Ada berapa warna baru yang dapat dibuat? Nah, untuk ini kita pakai rumusnya Cn, R. Sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. N-nya 10, R-nya 2. Nah, C10,2 ini tinggal kalian masukkan saja N-nya 10, R-nya 2. Sehingga nanti bisa dicari, ini 10 dikurangi 2 kan adalah 8 ya, 8 faktorial ya. Makanya ditulisnya seperti ini jadinya. 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 kali 1. Ini 8-nya boleh dicoret.
2-nya ini bisa kita bagi dengan 10-nya, hasilnya 5. 5 kali 9 adalah 45 macam warna baru. Oke, lanjut. Jadi banyak macam warna baru yang dapat dibuat adalah 45 macam. Oke, lanjut ke contoh yang terakhir ini ya, yang kedua. Suatu kelompok yang terdiri dari 4 laki-laki dan 6 perempuan akan dipilih secara acak 3 orang untuk melakukan presentasi. Itu kan banyak cara memilih perwakilan presentasi tersebut apabila tidak ada syarat pemilihan. Yang terpilih adalah 1 pria dan 2 wanita. Yang ketiga, bila yang terpilih adalah 2 pria dan 1 wanita. Nah, ini N-nya sama dengan 10 ya. Jadi jumlah dari 4 laki-laki dan 6 perempuan kalau jumlahkan adalah 10. Dipilih 3 orang. Berarti karena tidak ada syarat, jadi yang manapun diambil sama sehingga R-nya adalah 3. C-nya 10,3, jadi 10 faktorial per 10 min 3 faktorial kali 3 faktorial. 10 min 3 ini kan adalah 7 ya, 7 faktorial, berarti kalau kita tulis lagi, 10 kali 9 kali 8 kali 7, ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 120 cara. Ini 3 ininya 4 ya. 120 cara jadinya. Oke. Untuk yang ini banyak cara memilih perwakilan apabila tidak ada syarat pemilihan adalah 120 cara. Untuk yang B ya. Ini karena kan 1 pria dan 2 wanita. Berarti kemungkinan ini harus kita kalikan. 1 kemungkinan pria yang terpilih dikali 2 kemungkinan wanita yang terpilih. Untuk 1 prianya karena jumlah pria ada 3 dan dipilih 1, berarti N-nya 3, R-nya 1. Sedangkan untuk 2 wanitanya, karena wanitanya ada 6 dan yang dipilih adalah 2, C-nya 3,1 kali C-nya 6,2, kan gitu. 3 faktorial per 3 min 1 faktorial kali 1 faktorial. Dikali 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini bisa kalian hitung sendiri ya, cuma karena ini syaratnya adalah yang terpilih adalah 1 pria dan 2 wanita, ya jadi harus dikalikan kemungkinan itu. 1 pria dikalikan 2 wanita dan soalnya, makanya dikali. 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1. Hasilnya 3 kali 15, ini 45. Jadi banyak cara memilih perwakilan apabila yang terpilih 1 pria dan 2 wanita adalah 45 cara. Nah, kalau ada yang mungkin Bapak keliru ngitungnya, silahkan kalian WA saja ya. Nah, demikian dulu untuk contoh permutasi dan kombinasinya. Terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Semoga bisa bermanfaat. Pak tutup dengan pranama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.